Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Yusuf selaku dosen mengampu mata kuliah manajemen retail. Perkenalkan kami dari kelompok 212 Mart. Dengan saya Desira Fauzia dan rekan saya Raymond Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil proyek UTS kami yang berjudul analisis dan strategi pengembangan UMKM retail. Dalam kasus ini kita mengambil subjek yaitu dapur bumbu Bali yang bertempat di kantin UPJ. Eh, Baik, masuk ke yang pertama, yaitu analisis latar belakang. Dapur Bumbu Bali merupakan salah satu tempat makan yang berdiri di UPJ sejak 2016 dan bertahan meskipun mengalami penutupan sementara selama 2 tahun karena adanya pandemi COVID-19. Dan pemilik dari restoran ini bukan berasal dari Bali, namun dari Jogja. Namun mereka memilih masakan Bali untuk memberikan identitas yang unik dan juga berbeda. Nama Dapur Bumbu Bali dipilih dengan harapan bahwa nantinya bisa membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi pengunjung, mewakili nilai-nilai yang ingin disampaikan. Untuk menu andalan dari tempat makan ini adalah ayam tali. Selanjutnya mengenai aspek dari dapur Bumbu Bali ini. Untuk aspek pemasaran, tempat ini memiliki tipe pemasaran sederhana tradisional hanya menggunakan billboard dan flyer. Untuk aspek lokasi, restoran ini atau tempat makan ini berada di kantin BPJ, dan mengenai aspek keuangan, restoran ini hanya memiliki pemasukan dari penjualan makanan. Mereka juga mencatat laporan penjualan harian dengan mengurangi hasil omset harian dengan perbelanjaan persediaan harian, dengan keuntungan kotor sekitar Rp2 juta per hari dengan margin keuntungan sebesar 40%. Untuk dari segi aspek sumber daya manusia, mereka dibantu oleh 1 sampai 2 karyawan yang dimana ownernya menjadi aspek utama, dan sayangnya manajemen dan pembagian tugas restoran ini masih kurang efektif yang mengakibatkan loss control atau linglung saat terjadi peningkatan pembelian di satu waktu. Untuk aspek sistem informasi, mereka hanya menggunakan buku, dan untuk aspek persediaan, mereka menyimpan bahan masakan dalam lemari pendingin dan menyiapkan bahan matang khususnya untuk menu ayam, dan untuk jumlah kuantiti stoknya disiapkan berdasarkan asumsi atau observasi pemiliknya saja. Selanjutnya masuk ke analisis SWOT. Di sini memiliki 4 strength. Yang pertama memiliki kualitas produk yang baik. Yang kedua harga yang murah dibandingkan kompetitornya dengan porsi yang besar. Yang ketiga variasi produk makanan yang berbeda dibandingkan toko lainnya dengan ciri khas bumbu Bali. Lalu yang keempat selalu menggunakan bahan baku yang fresh dan berkualitas. Adapun weakness yang dimiliki yaitu ruang toko kuliner yang relatif sempit, keterbatasan penggunaan sistem informasi atau data driven, masih kurangnya pemasaran, terutama hanya menggunakan flyer, apalagi tidak memiliki gambar. Lalu yang keempat, kurangnya SOP dan delegasi tugas pada karyawan, terutama ketika banyak pembeli. Lalu opportunity yang dimiliki, kemudahan infrastruktur. Yang kedua, peningkatan jumlah mahasiswa UPJ setiap tahunnya. Yang ketiga, inovasi menu dan pengembangan produk baru yang memenuhi kebutuhan dan selera pelanggan. Lalu opportunity keempat, peningkatan jumlah acara atau events yang diadakan di UPJ. Bagian trade pertama, persaingan yang ketat di dalam kantin maupun di luar kantin. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga ada perubahan keinginan pelanggan dalam preferensi makanan. Lalu yang keempat, regulasi dari dalam UPJ-nya itu sendiri. Didapatkan internal score atau IFE sebesar 2,288 dan external score atau FE sebesar 1,95. Sehingga strategi yang diperlukan oleh dapur bumbu Bali sendiri adalah harvest and divestiture strategi. Ini adalah rekomendasi dari kelompok kami. Yang pertama, harvest strategi. Dapur Bumbu Bali bisa menerapkan 3 strategi ini. Yang pertama, promosi menu unggulan, berikan penawaran seperti spesial, seperti diskon dan paket menu pada menu favorit. Lalu yang kedua, penjualan silang atau penjualan naik, menawarkan produk tambahan atau upgrade. Lalu yang ketiga, program keanggotaan dan kesetiaan pelanggan, memberikan reward menarik bagi pelanggan setia. Adapun bagi divestitur strateginya, yang pertama komunikasi terbuka. Jika ingin menjual sebagian bisnisnya untuk investasi, komunikasi harus transparan. Dan yang kedua, pemasaran potensial baru, sorot nilai unik, basis pelanggan yang kuat, serta peluang pertumbuhan untuk menarik pembeli potensial. Lalu yang ketiga, sasar pembeli potensial. Identifikasi calon pembeli yang memiliki ketertarikan dan lakukan pemasaran yang fokus dan spesifik. Selanjutnya adalah analisis fungsi bisnis retail. Yang pertama ada pengadaan bahan baku. Dapur Bumbu Bali membeli bahan baku yang fresh langsung dari supplier pertama atau yang pertama sehingga mendapatkan cost yang lebih rendah. Kedua, penyediaan dan penyajian makanan. Untuk proses memasak diperlukan sehingga makanan lebih fresh dan hangat, terutama pada perilaku masuk PJ yang tidak tertarik pada makanan siap saji. Yang kedua, ada manajemen persediaan. Untuk persediaan bahan baku dikelola dan disimpan berdasarkan kategori dengan menggunakan freezer yang dianggap sudah cukup untuk menjaga kualitas hingga 2 hari. Untuk kuantiti persediaan hanya
keputusannya didasari pada asumsi dari pemilik. Selanjutnya untuk mengenai manajemen keuangan, mengelola keuangan toko ini dengan baik, terutama pemantauan pengeluaran dan pemasukan harian, pengelolaan kas, serta pembukuan yang akurat. Dan terakhir, yaitu inovasi produk, terus mengembangkan menu baru atau mengadopsi tren makanan terbaru untuk tetap relevan dan menarik minat pelanggan baru. Pada September mendatang, berdasarkan pemilik menginformasikan bahwa Dapur Bumbu Bali akan mengeluarkan menu baru dengan tema IGA. Selanjutnya adalah klasifikasi bisnis. Untuk Dapur Bumbu Bali termasuk dalam kategori retail in-store, di mana transaksinya penjualan dilakukan secara langsung di toko atau outlet mereka, berbeda dengan retail online yang menggunakan platform digital. Selanjutnya, Dapur Bumbu Bali dikategorikan sebagai retail independen karena tidak memiliki afiliasi dengan jaringan waralaba atau grup retail lainnya, sehingga memiliki kendali penuh atas operasional dan keputusan bisnisnya mereka. Dan Dapur Bumbu Bali juga termasuk dalam kategori retail konvensional, yang dimana ini bisnis ini tidak sepenuhnya bergantung pada platform online sebagai kanal penjualan utama, tetapi lebih menekankan pada interaksi langsung dengan pelanggan melalui toko fisik mereka. Selanjutnya di bagian strategi pemasaran, yang masih konvensional dan sederhana hanya menggunakan buku menu dan billboard. Yang kedua dibantu dengan interaksi owner yang kuat dalam hal mempromosikan dan menjelaskan masakannya, menciptakan hubungan yang baik antara pembeli dan pemilik. Lalu yang ketiga, saran dari kami disarankan agar Dapur Bumbu Bali dapat memperbaharui buku menu dan billboardnya karena sudah cukup ketinggalan zaman yang dibuat pada tahun 2016. Selanjutnya, analisis keunggulan bersaing. Ada 3 poin. Yang pertama, kualitas produk dan layanan. Dapur Bumbu Bali memiliki sambal dengan cita rasa otentik, meningkatkan nilai tambah produk Dapur Bumbu Bali, serta cita rasa yang otentik juga. Yang kedua, ada inovasi produk. Dapur Bumbu Bali terus berinovasi dengan menawarkan berbagai macam makanan khas Bali dan merespon tren permintaan pasar, seperti pertambahan menu berbasis daging atau sapi sebagai respon terhadap permintaan yang meningkat. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran, harga, promosi, dan distribusi. Dapur Bumbu Bali menerapkan strategi pemasaran yang sederhana namun efektif dengan menawarkan harga yang bersaing sesuai dengan kantong mahasiswa dan memberikan porsi yang cukup besar. Selanjutnya untuk strategi keuangan terbagi menjadi 3, ada cash flow, penentuan harga, dan investasi pengembangan usaha. Untuk cash flow sendiri, Dapur Bumbu Bali hanya mengadopsi pendekatan manajemen keuangan yang sederhana, yaitu mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan setiap harinya. Dalam penetapan harga, mereka didapatkan berdasarkan riset pada perilaku dan status pelanggan, lalu penetapan HPP dengan besaran keuntungan atau profit margin. Untuk investasi pengembangan usaha, Dapur Bumbu Bali ini yakin bahwa pengembangan usaha dapat dicapai melalui 2 prinsip utama, yaitu menjaga kualitas bahan makanan dan terus berinovasi dalam penyusunan menu agar sesuai dengan preferensi pasar. Dan selanjutnya adalah analisis sistem informasi dan manajemen persediaan dan aspek lokasi. Untuk Dapur Bumbu Bali memiliki keunggulan di aksesibilitas yang mudah bagi konsumen karena berada di tempat yang ramai dan adanya kemudahan akses dan dekat dengan fasilitas umum penting seperti toilet. Dan sistem informasi yang digunakan masih berbasis konvensional yang dimana ini khususnya dalam pencatatan laporan keuangan dan asumsi dari pemilik untuk tracking loyalitas pelanggan dan persediaan bahan baku. Lalu selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Di sini Dapur Bumbu Bali masih membangun relasi positif dengan pelanggan dengan menciptakan lingkungan tempat makan yang bersahabat. Yang kedua, peningkatan layanan pelanggan dan penggunaan promosi, menerima saran dan kritik dari pelanggan, manajemen harga atau biaya yang sesuai, dan yang terakhir memberikan nilai lebih seperti diskon khusus, reward, dan pelayanan spesial. Ini hasil dokumentasi wawancara kami dengan ownernya Mas Victor. Sekian dari kelompok 21 Maret, kami ucapkan terima kasih.